Halo, selamat siang. Jadi kali ini kita akan menjawab 3 soal lagi. Jadi soal yang pertama yaitu soal nomor 19. Jadi di sini ada soal bahwasanya bola adalah alat yang digunakan dalam olahraga sepak bola. Oke, sama seperti titik-titik yang merupakan alat yang digunakan dalam olahraga tenis. Jadi berarti kita berbicara tentang alat yang identik pada jenis olahraga. Nah, dan yang ditanyakan adalah olahraga tenis. Oke, jadi di sini ada 4 pilihan jawaban. Mari kita mulai dari yang paling bawah dulu. Di sini ada net. Net ini memang diperlukan gitu ya dalam olahraga tenis. Tapi net ini bukan menjadi sesuatu yang identik pada jenis olahraga tenis itu. Ini bukan jawabannya. Kemudian ada lapangan. Nah, tentu hampir semua olahraga juga membutuhkan lapangan ya, tapi bukan C juga jawabannya. Kemudian ada jaring. Nah, jaring ini merupakan bagian dari sebuah alat, entah itu net atau raket. Namun sayangnya karena kita membahas tentang alat yang identik pada sebuah olahraga, maka jaring bukan menjadi jawaban yang tepat. Kemudian yang terakhir ada raket. Nah, raket ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar karena memang untuk melakukan olahraga tenis kita membutuhkan raket tenis juga. Meskipun ada juga ya raket dari bulu tangkis, tapi untuk soal ini dalam olahraga tenis memang raket merupakan alat yang utama yang digunakan dalam olahraga tenis. Oke. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 20. Nah, di sini ada kata bunga mekar di musim semi sama seperti titik-titik berdaun di musim gugur. Oke, berarti kalau tadi itu merupakan alat yang identik pada sebuah olahraga, berarti kita kali ini membahas tentang sebuah hal yang terjadi atau yang identik pada sebuah musim. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan. Mari kita mulai dari pilihan yang terakhir. Oke, jadi di sini ada pilihan daun. Nah, pas nggak kira-kira daun berdaun di musim gugur? Tentu nggak gitu ya teman-teman, karena daun itu merupakan bagian dari sebuah benda kayak gitu. Jadi daun ini jika menjadi jawaban yang di sini, maka jadinya menjadi kurang tepat gitu. Kemudian ada kata salju. Salju berdaun itu nggak mungkin juga ya teman-teman. Jadi logikanya untuk soal-soal analogi juga tetap harus jalan sedikit. Kemudian ada rumput. Rumput berdaun. Ini juga sama gitu ya. Jadi kalau secara logika kita mikir itu tidak mungkin ada rumput yang berdaun gitu loh ya. Kemudian ada pohon berdaun. Nah, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa daun ini merupakan bagian dari sebuah benda. Benda yang saya maksud adalah pohon. Jadi memang pohon itu berdaun dan musim gugur identik dengan pohon yang daun-daunnya itu berjatuhan kayak gitu. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sebelum kita masuk di soal yang terakhir, bagi teman-teman yang masih belum menemukan
cara belajar yang efektif dan untuk mengetahui kemampuan teman-teman itu sudah sampai mana, teman-teman bisa bergabung bersama yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan pembahasan terkait soal-soal dari CPNS misalnya. Kemudian teman-teman akan mendapatkan berbagai soal update serta merasakan simulasi mengerjakan soal yang tentu mendapatkan waktu juga, patokan waktu kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mendengarkan pembahasan dari soal-soal yang teman kerjakan. Jadi teman-teman tahu nih, oh aku lemahnya di soal ini. Jadi tentu hal tersebut bisa banget membantu teman-teman untuk meningkatkan perkembangan kayak gitu ya. Oke, jadi saat teman-teman akan melakukan pembayaran, jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN. Ini sambung ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman memasukkan kode ini saat akan melakukan pembayaran, tentu teman-teman akan mendapatkan potongan harga. Jadi jangan lupa untuk di submit ya teman-teman. Oke, jadi di soal terakhir ini ada buku adalah sumber pengetahuan, sama seperti sebagai sumber energi. Oke, jadi soal analogi kalimat memang beda-beda banget gitu ya polanya. Jadi teman-teman harus banyak-banyak latihan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Di sini ada pilihan jawaban air. Air adalah sumber energi. Ini air merupakan sumber energi, betul juga sih, tapi kita membahas terkait hal yang lebih umum gitu ya, seperti buku merupakan sumber pengetahuan. Jadi air memang merupakan sumber energi juga, tapi bukan menjadi jawaban yang tepat untuk soal ini. Kemudian kita lanjut, listrik adalah sumber energi. Nah, listrik ini merupakan hasil dari sumber energi yang dikatakan di sini gitu ya. Jadi listrik itu seperti hasil interpretasi gitu ya. Jadi listrik ini juga bukan merupakan jawaban yang tepat. Kemudian angin merupakan sumber energi. Nah, angin ini sama kasusnya nih dengan si air. Jadi angin dan air memang merupakan bisa menjadi sebuah sumber energi, tapi secara umum itu masih ada gitu ya yang lebih tepat. Nah, di sini ada pilihan jawaban matahari. Nah, bener banget. Jadi matahari itu merupakan sumber energi. Matahari ini yang menghasilkan panas, kemudian cahaya gitu ya, sehingga tumbuh-tumbuhan bisa mekar dengan lebih baik. Kita juga mendapatkan vitamin saat terkena sinar matahari di rentang jam segini kayak gitu. Jadi matahari memang merupakan pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 21. Jadi kita akan menjawab soal nomor 22, nomor 23, dan nomor 24. Nah, di sini ada kata gedung. Nah, gedung ini merupakan, tunggu ya, ini terlalu bentar. Oke, di sini ada gedung, kemudian tempat tinggal. Jadi gedung adalah tempat tinggal, sama seperti titik-titik adalah sebuah tempat kerja. Nah, artinya kita diminta untuk menemukan kira-kira kata apa yang sesuai untuk melengkapi kata ini, yang dimana kata ini merupakan sebuah tempat kerja. Jadi tempat tinggal itu adalah sebuah gedung, maka kira-kira tempat kerja itu biasanya disebut apa, kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini ada 4 pilihan. Mari kita coba mulai jawab dari bagian A dulu ya. Oke, karena di sini ada 4 jawaban, kita mulai dari atas. Di sini ada rumah. Nah, rumah ini sama seperti gedung. Jadi rumah itu berbentuk gedung juga, yang dimana rumah ini merupakan tempat tinggal. Sedangkan yang ditanyakan adalah tempat kerja, maka rumah bukan menjadi jawaban yang tepat. Kemudian ada pilihan B, sekolah. Nah, memang sekolah itu digunakan oleh sebagian orang untuk bekerja, tapi secara umum kita mengenal sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu atau tempat untuk belajar. Maka B juga bukan merupakan pilihan jawaban yang tepat, karena lagi-lagi yang ditanyakan adalah tempat
bekerja ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi di pilihan C, ada kantor. Nah, apakah kantor itu merupakan tempat kerja? Nah, secara umum memang kita mengenal bahwasanya kantor itu adalah sebuah tempat untuk bekerja. Jadi memang isinya semua adalah orang-orang yang bekerja, mulai dari cleaning service, kemudian apalagi ya yang kerja kantoran, ada yang berperan sebagai direktur, staff, dan lain-lain. Nah, jadi C bisa menjadi pilihan jawabannya, tapi kita tetap lihat dulu ya. Pilihan jawaban yang terakhir yaitu taman. Nah, taman ini juga biasanya digunakan orang-orang sebagai tempat bekerja sekali-sekali gitu ya, tapi secara umum kita mengenal taman sebagai tempat untuk berefreshing atau apa ya, selain refreshing, kadang taman juga digunakan sebagai tempat hiburan gitu ya, atau sebuah wisata. Jadi pilihan jawaban yang tepat jatuh pada pilihan jawaban C. Jadi kata kantor inilah yang dianggap tepat untuk melengkapi titik-titik yang ada di sini. Oke, teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman punya pemikiran atau jawaban yang lain, teman-teman bisa banget untuk nge-share pemikiran tentang kalian di kolom komentar di bawah. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di sini di nomor 23 hampir sama juga bentuk soalnya dengan yang tadi. Jadi di sini dikatakan bahwa buku itu merupakan sumber pengetahuan. Maka titik-titik ini adalah sumber hiburan. Nah, jadi kita perlu mencari kata benda ya yang sesuai dengan maksud yang ini. Jadi kira-kira apa yang merupakan sumber hiburan kayak gitu ya. Nah, di sini ada 4 juga pilihan jawaban, tapi kita mulai dulu dari yang paling bawah. Oke, jadi di sini ada kata restoran. Jadi teman-teman, apakah restoran itu adalah sebuah hiburan? Walaupun memang gitu ya, kadang di restoran ada yang namanya live music, tapi secara umum kita mengenal restoran ialah sebagai sumber untuk memperoleh makanan gitu kan ya, karena restoran itu sama dengan tempat makan, sehingga untuk dikatakan sebagai sumber hiburan itu restoran masih kurang tepat. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikut, ke pilihan jawaban berikutnya. Kemudian ada museum. Oke, mungkin sebagian orang itu menganggap museum sebagai sumber hiburan gitu ya teman-teman, tapi lagi-lagi dari konteks contoh yang diberikan, memang secara umum buku itu merupakan sumber pengetahuan gitu kan ya. Walaupun ada juga orang yang menganggap buku ini adalah sumber hiburan bagi mereka yang hobinya memang membaca, tapi secara umum kita mengenal buku itu adalah sumber pengetahuan. Sama halnya nih dengan yang C. Mungkin sebagian orang menganggap museum ini adalah tempat hiburan, tapi secara umum kita mengenal museum adalah tempat pengenalan sejarah yang isinya biasa berupa para pahlawan, kemudian yang lainnya kayak gitu ya. Oke, jadi C ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Lanjut lagi, di B ada kata sekolah. Nah, sekolah ini tempatnya untuk menuntut ilmu nih teman-teman. Maka meskipun sekolah ini juga ada hiburannya juga, tapi secara umum sekolah ini merupakan tempat memperoleh ilmu gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di pilihan jawaban yang terakhir, ada kata film. Nah, benar banget. Jadi film ini yang digunakan sebagai sumber hiburan, terutama bagi sebagian orang yang memang hobi untuk menonton film. Karena meskipun film itu genrenya ada banyak banget, tapi semua genre ini maksudnya sama, itu merupakan sebuah sumber hiburan dan kadang-kadang juga memberikan pengetahuan bagi kita saat menontonnya kayak gitu ya. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 adalah film. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa belum begitu mantap
untuk menjawab soal-soal dengan cepat atau mengerti dari maksud soal, teman-teman bisa bergabung bersama kelas ID. Jadi di kelas ID ini merupakan adalah sebuah platform yang bisa membantu teman-teman untuk merasakan simulasi mengerjakan soal gitu ya. Simulasi mengerjakan soal, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan pembahasan dari soal. Kemudian tentunya platform ini akan selalu mengupdate soal-soal yang akan teman-teman simulasikan. Jadi jika teman-teman tertarik untuk bergabung bersama partner kami kelas ID, teman-teman bisa memasukkan kode Mars ASN. Jadi ketika teman-teman akan melakukan payment, jangan lupa juga ya untuk memasukkan kode ini, karena ketika teman-teman memasukkan kode ini, maka teman-teman semua akan memperoleh potongan harga, yang dimana tentunya itu akan sangat membuat harga dari bimbingan belajar dari kelas ID ini akan menjadi lebih terjangkau gitu ya. Oke. Lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, jadi di sini di soal nomor 24 ada teks bahwasanya pohon adalah tanaman, sama seperti titik-titik adalah hewan. Berarti pohon ini merupakan salah satu bentuk gitu ya dari sebuah tanaman. Maka kira-kira salah satu bentuk dari hewan itu apa ya teman-teman semua? Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban nih teman-teman. Nah, kira-kira yang mana pilihan jawaban yang sangat sesuai dengan soal nomor 24? Oke, jadi di sini ada kata rumput. Apakah rumput itu merupakan hewan? Enggak gitu ya teman-teman. Rumput ini merupakan tanaman. Oke, kita lanjut lagi. Apakah ikan adalah sebuah hewan? Nah, benar banget. Jadi ikan merupakan hewan yang hidup di air. Nah, ini bisa jadi pilihan jawaban. Kita lanjut dulu untuk menyeleksi semua pilihan jawaban. C. Batu. Batu itu merupakan sebuah benda, bukan merupakan bagian dari tanaman, bukan juga merupakan bagian dari hewan. Kita lanjut lagi. Air. Air juga bukan menjadi pilihan jawaban yang tepat, karena air bukan merupakan tanaman ataupun bukan merupakan hewan gitu ya. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor terakhir ini adalah pilihan jawaban B. Oke teman-teman semua, jangan lupa lagi untuk terus latihan soal gitu ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik di tes CPNS nanti. Terima kasih, sampai jumpa lagi.